Baik, kita lanjutkan ya. Jadi yang rilis 0, tadi kita itu tugasnya adalah menampilkan item-item pada data items ini dengan card ya. Cardnya sudah disiapkan tadi. Nah, cardnya itu dikumpulkan dengan menggunakan looping. Jadi si items ini kan array nih. Kita looping isinya ya. Jadi datanya ditampilkan, disajikan di dalam sebuah card ya kan untuk setiap satu item. Dan ditampungnya itu dengan menggunakan string ya. Sama seperti teknik kemarin ya. Kita bikin tampungan kosong dulu. Terus kita isi. Ketika melewati looping ya, kita isi data-datanya. Habis udah ketampung, nanti kan berarti hasil tampungannya boleh kita apa-apain tuh, terserah kita. Kalau di sini kita itu adalah hasil tampungnya kita masukin ke inner HTML-nya si list barang. List barang itu adalah kontainer ya atau div yang disediakan untuk nanti nyimpen cards-cards-nya di situ ya. Dan hasilnya udah seperti ini. Nah, ini ya. Oke. Kita lanjut ke rilis ke-1 ya. Di rilis 1 yaitu kita ingin mengaktifkan ya, menangkap event submit pada kolom search di navbar ya. Di sana ada kolom search dan pengen diaktifin tuh ketika diklik atau ketika kita submit formnya di situ, inputnya diisi terus di submit, nanti dia akan ngefilter item-item yang sesuai dengan keyword ya. Jadi item-item yang namanya itu sesuai dengan keyword yang kita masukkan di input tersebut. Gitu. Jadi ibaratnya mirip sama ya kita kalau nge-search lah ya. Nah, kita coba ya. Sini sebenarnya langkahnya agak panjang teman-teman ya. Langkahnya agak panjang. Saya buka contekan di sini ya. Ya. Nah, langkah-langkahnya ini adalah untuk rilis 1 ya. Yang pertama, kita tangkap eventnya dulu, event submit ya, dari form item ini. Terus kita di function handlernya, event handlernya gitu ya. Kita harus tangkap value dari inputnya ya, input keyword. Sini kan ada sebuah inputan nih, nah ada ID-nya juga ya, ID-nya keyword. Nanti kita dapetin value-nya apa gitu yang diinputkan ke situ. Habis itu kita filter array items, jadi array yang ini nih kita filter tuh. Filternya, nah mungkin langkah filter yang sendiri yang agak rumit ya. Kita filter itemsnya menjadi array baru, gitu ya. Ada array baru, nama variabelnya filtered items. Nah nanti cardnya itu ditampilin lagi, tapi dengan filtered items gitu.
Jadi mirip dengan langkah yang rilis 0 ya. You menampilkan lagi, tapi sekarang yang ditampilkan items-nya bukan items yang 4 biji ini, tapi items yang sudah difilter. Gitu. Oke. Nah, berarti kan untuk yang filter ini juga lumayan ya, agak rumit nih. Ada langkah-langkahnya juga nih. Ini filter array sebenarnya nggak rumit-rumit banget sih teman-teman. Tinggal dipikirin aja ya. Di sini saya sudah sediakan bocorannya. Cara filternya kayak gimana? Kita buat dulu functionnya ya, biar gampang. Sebetulnya kita bikin function aja, jangan nggak dibikin functionnya, supaya logiknya itu kalau mau kita ulang tinggal kita panggil functionnya, bukan kita tulis lagi logiknya gitu. Nah, jadi bikin function filter nanti ya, menerima sebuah parameter, yaitu string keyword. Jadi dia parameternya sebuah string ya, yaitu kata kunci yang mau kita filter dengan itu gitu ya. Terus kita nanti bikin seperti biasa, bikin penampungan ya. Nah, tapi karena outputnya pengen sebuah array lagi ya, array-nya mirip kayak gini nanti ya. Jadi kita bikin penampungan array. Kalau penampungan array berarti array kosong ya. Kalau string berarti string kosong. Nah, lalu setelah itu kita lakukan looping. Looping terhadap items yang kita punya tadi. Items yang ini ya, kita looping nih satu persatu. Kita cari yang namanya itu mirip. Kalau saya masukin key, ya keluar nih keyboard. Nah, apakah harus case sensitif? Upayakan tidak case sensitif. Jadi kalau key-nya saya K-nya kecil tetap masuk. E-nya besar misalkan tetap masuk gitu ya. Jadi nggak case sensitif. Jadi atau kalau mau saya nulis bo doang gitu ya, tanpa key-nya, tetap yang keluar keyboard juga gitu. Bisa nggak kira-kira seperti itu? Oke. Nah, nanti ada caranya tuh. Nah, di sini di looping itu ya, di setiap sekali looping katanya ya, cocokkan keyword dengan nama item yang sedang di dalam looping. Jadi keyword yang tadi di parameter function filter ini akan mencocokkan ke nama-nama yang ada di sini nih ya, nama-nama item nih. Kalau cocok berarti ditampung gitu ya, kalau enggak ya enggak ditampung gitu. Nanti yang di return si function ini adalah tampungannya ya. Jadi hasil filternya tuh dapat atau enggak. Kalau enggak dapat ya mungkin enggak nampil apa-apa. Gitu. Jadi kita bikin dulu function filternya teman-teman ya. Nah, filternya tadi menerima kata kunci ya, sebuah string. Ya, kata kunci ya. Parameternya kata kunci namanya. Terus saya bikin penampungan ya katanya, var saya namanya filter items deh. Itu array kosong, tampungan array berarti array kosong. Array kosong kayak gitu tuh, kurung siku doang. Terus kita lakukan looping katanya ya. Loopingnya terhadap apa? Terhadap items yang sekarang ada ya. Karena I udah dipakai, saya pakai J sekarang. J-nya kurang dari items length. Terus J++ juga ya. Nah, di dalam looping ini kita biar gampang kita bikin variable dulu ya. Current item lagi ya. Takut bocor nggak ya? Ya, bocor ya. Item aja deh. Item. Ini adalah items ke J ya. Yaitu items yang sedang di looping saat ini ya. Nah, untuk mencocokkannya,
kita gunakan bantuan sebuah metode string ya di JavaScript namanya includes. Nah, kita googling dulu. Script includes string ya, JavaScript string includes. Ini adalah MDN deh. MDN enggak ya? Nih, lebih enak. Nah, di sini includes itu cara pakainya kayak gimana? Di sini udah dicontohin ya. Saya ada sebuah kalimat, the quick brown fox jumps over the lazy dog. Di sini saya mau nyari kata namanya fox. Ada kan di sini sebetulnya ya. Nah, di sini di konsol log ya, di cara ngeceknya ya. Pakai tanda ini juga nih. The word yang ini, fox, berarti the word fox, itu adalah sudah terdapat ya. Terdapat di dalam kalimat gitu ya. Ini agak ribet sih. Nanti punya kayak gini aja sebenarnya hasilnya itu ya. Console log saya sentence aja nih, sentence includes, ini saya komen dulu nih, includes word. Nah, hasilnya itu adalah sentence run. Nah, ini hasilnya adalah sebuah boolean ternyata, true atau false gitu. Kalau saya di sini ngacak nih, ngasal gitu ya, kan nggak ada kata-kata ngasal di sini. Nanti di run false karena memang nggak ada di sini kan ya. Tapi kalau saya ngisinya fox besar gini, apakah ada? Nggak ada, padahal kan pengennya dibilangnya true aja gitu. Berarti harus kita ada bantuan metode lain string, yaitu kemarin udah dijelasin sama Reski, yaitu to lowercase ya. Jadi kita bikin kata-katanya itu di lowercase dulu gitu ya. Atau si sentence-nya di lowercase boleh, atau si word-nya lowercase. Dua-duanya sih harusnya ya. Kan. Yang kurang di sini ya. Nah, true. Jadi si kalimat fox mau kita O-nya kecil, F-nya besar, X-nya gini, ini alay gini, tetap true juga ya. Karena nemuin di sini. Jadi gitu caranya ya, pakai to lowercase includes word to lowercase. Jadi dua-duanya kita lowercasein biar kita paksa nilainya benar-benar sama gitu. Ini juga sama ya, berarti kalau saya nulis keyboard K-nya kecil pun pengennya masuk gitu ya. Dan ketika kata kuncinya di sini K-nya kecil masuk juga gitu. Jadinya saya bikin sebuah is cocok, is match misalkan ya. Is match itu adalah nilainya yang kita isi dengan boolean ya. Yaitu apa dong ini? Berarti item. Nah, item ini kan berarti yang ini ya, setiap satu baris nih ya. Berarti di sebuah array ya. Sebuah array. Array tapi saya pengen nunjuk yang namanya doang. Nama kan di elemen ke-1 ya. Gitu. Saya gini lagi deh. Var nama item ya. Item ke-1. Nah, biar kelihatan enak nih. Is match berarti nama item. Kalau saya dia kecilin gitu ya. To lowercase. Kita kecilin huruf-hurufnya. Terus saya cek apakah dia includes ya. Mengandung kata-kata tertentu. Kata-katanya apa? Kata-katanya sesuai yang parameter ini, kata kunci. Includes, kata kunci, to lowercase juga. Itu ya. Nanti hasilnya is match itu true atau false ya.
Kalau ada berarti yes, kalau enggak berarti no gitu. Nah, nanti dicek kalau dia is match gitu ya. If is match is true gitu ya. Sebenarnya bisa is match tuh kayak gini kalau dengan true ya. Kita cek gitu aja ya. Kalau true kita push ya. Cara ngisi array itu ada metodenya namanya push. Jadi yang filtered items ini kita isi dengan push. Sebuah array ya, untuk mengisi sebuah array pakainya push. Di pushnya apa yang di push? Pushnya dengan ya supaya satu barang lagi segini ya informasinya. Berarti kan segini namanya item kan ya. Sebaris ini. Tadi udah dikasih variabel baru namanya item ya. Saya push itemnya berarti. Nanti setelah for-nya berakhir, tinggal kita return aja filter itemnya ya. Oke, sekarang belum bisa kita cek karena kita harus, atau bisa kita cek dulu ya, misalkan ya. Filter atau console log ya. Var cek nih, cek item. Kita filter. Filternya kan keyboard ya. Ebo misalkan ya. Ebo. Bisa nggak nih? Kita console log biar nampil ya di konsol. Oke. Nih. Di refresh tidak ada apa-apa tapi kita mau ngecek konsolnya ya. Nih, ada array-nya ya. Keyboard. Jadi saya tadi nulis EYBO ya, EYBO. Keluar itemnya. Jadi berhasil ya function filternya. Ini dia. Nah, oke. Berarti function filternya sudah berhasil. Tinggal kita ngikutin langkah yang ini nih. Tangkap dulu eventnya ya. Tangkap event. Berarti kalau tangkap event, saya nangkap dulu ininya dulu ya. Si formnya ini, nah formnya si search ini namanya ID-nya form item. Jadi saya seperti biasa ya, bikin form search-nya misalkan ya, var form search, namanya form search. Saya dokumen, get element by ID, namanya form item tadi ya. Nah, cara nangkep event ya, eventnya itu adalah submit ya, karena di sebuah form ya, kita bisa tangkap submit. Terus kita bikin function yang parameternya adalah event. Jadi event handlernya sebuah function, parameternya event. Terus sebuah form itu nanti secara kebiasaan dia selalu melakukan reload ketika kita enter atau ketika kita submit. Jadi reload halamannya. Itu secara default seperti itu. Nah, kita bisa cegah ya. Kita nggak pengen ya ada di reload. Kalau ada reload pasti kacau. Cara untuk mencegah reloadnya adalah tinggal event.prevent default, teman-teman ya. Jadi eventnya di sini saya sebut event prevent default di sini. Nanti dia ketika disubmit formnya itu nggak akan ngebikin halaman kita jadi reload. Ya, kita prevent default. Habis itu ngapain katanya? Di dalam event handler tangkap value dari input keyword. Nah, saya mau nangkep value dari keywordnya. Mana nih? Nah, ini kan keywordnya ini nih. Ada di input dengan ID keyword. Saya tunjuk lagi nih, saya by ID aja semuanya ya. Var keyword sama dengan dokumen get element by ID keyword
Nah, cara nangkep value dari sebuah input, tinggal kasih dot value aja teman-teman. Dot value. Nah, nanti kan udah dapat keywordnya ya. Keywordnya apa, kata kunci yang kita masukkan. Terus nanti kita filter kan ya. Filter array items-nya dengan kata kunci yang sudah kita dapat di sini. Nah, filternya function udah kita bikin di atas ini. Berarti kita bikin aja terfilter gitu ya. Terfilter adalah hasil dari functionnya kita panggil filter ya. Filter dengan keyword. Gitu. Keyword yang sudah kita tangkap dari input keyword. Nah, habis itu gimana? Kita tampilkan lagi ya. Kita tampilkan lagi. Tampilkan lagi card-nya dengan filtered items. Jadi, harusnya filtered items sih. Ya, gak masalah. Saya di sini terfilter aja ya. Nah, cara nampilinnya nih agak rumit nih. Saya harus mengulangi logic yang di sini kan cara menampilkan items nih. Menggunakan looping. Nah, inilah pentingnya saya menggunakan function. Kenapa? Ketika saya membutuhkan sesuatu proses yang sudah pernah saya lakukan ya menggunakan logic tertentu, kalau saya pengen panggil lagi, saya tinggal panggil functionnya aja gitu. Jadi dibuatkan function aja gitu. Ini itu berarti harusnya di rilis 0, saya harusnya bikin sebuah function. Gitu teman-teman. Jadi saya bikin function aja, namanya print gitu ya misalkan. Print items. Menerima parameternya adalah array gitu ya, array items punya ya. Nah, nanti si array tersebut dilakukan looping ya kan. Dan nanti nge-return, yang di-return adalah ini nih, sebuah tampungan ini ya, sebuah ya penampungan ini ya. Atau saya langsung di sini aja nih, ngasih inner HTML. Logiknya dimasukin aja ke dalamnya semuanya. Nah, kalau tadi kan saya di sini array-nya items ya, masih menggunakan yang ini. Biar lebih dinamis, saya bisa masukin array apa aja ke dalamnya ya. Jadi saya pakai array aja gini biasa ya namanya. Ya, tinggal saya copy aja nih. Copy. Saya masukin ke sini. Nah, ini teman-teman edit aja. Kalau saya di sini edit berarti ya. Kalau di sini array-nya kan tadi items, sekarang jadi array. Diganti aja jadi array. Ini juga array. Udah sih harusnya. Oke. Nah, di akhir saya nggak nge-return misalkan functionnya, tapi langsung aja saya ingin melakukan inner HTML ya. Jadi ketika dipanggil print items, nanti dia akan menampilkan item yang sesuai dengan inputannya. Nah, di sini berarti saya itu print item gitu ya. Dengan terfilter tadi ya. Isi dengan terfilter. Oke. Harusnya sih udah jalan ya, bismillah. Oh iya, karena tidak tampil karena di sini logiknya saya bikin ke function ya. Nah, saya bikin ke function. Kalau mau langsung nampil, tinggal panggil aja tuh. Filter items. Item. Kan? Filter, oh bukan, print item, sorry teman-teman. Sudah terlalu banyak namanya. Nah, itu ya. Sekarang saya mau mengaktifkan event submitnya nih.
Saya tulis saja Kibo. Belum lengkap nih, Kibo aja gitu ya. Saya klik search-nya atau langsung enter aja gitu ya kalau submit kalau form itu event submit-nya juga ke-trigger kalau kita ngetik enter. Jadi saya klik aja search-nya. Nih langsung keyboard-nya keluar ya. Kalau O doang, nah keluar karena semuanya ada O-nya. Kalau OU kan adanya di mouse ya. Kalau hanya mouse doang. Genius, Jenny keluar Genius doang gitu ya. Oke, udah berhasil untuk yang ngefilter ya menggunakan form items. Terus, nah saya tambahan lagi nih. Ini rilis 1 yang menggunakan event submit. Kalau mau menggunakan event key up gimana biar lebih interaktifnya kerasa banget gitu ya. Kalau key up itu kan adanya di input ya. Sini nih, ketika kita ngetik. Jadi kita tangkap elemen si input ini. Berarti saya input search-nya ya. Input search-nya saya tangkap dulu elemennya ya. Namanya kan tadi keyword ya. Terus tinggal kita keyword aja gitu ya. Add keyword lagi. Input search. Add event listener. Nah, eventnya kalau di sebuah input bisa pakai key up ya. Key up. Nah, key up. Terus di sini saya bikin function event lagi. Saya boleh boleh evt, boleh event, terserah teman-teman. Nah, ini hanya variabel aja ya. Nah, kalau sebuah input itu bisa kita dapetin value-nya juga tuh dengan cara event target value. Biasanya segitu. Jadi ini eventnya kan event dari sebuah input ya. Kalau nggak salah sih bisa nih value-nya itu adalah didapat dengan event target value. Terus saya kan sama pengen ngefilter juga tuh dengan value yang ini kan. Tinggal saya panggil lagi deh. Filter dengan key up. Tinggal saya panggil aja filter. Parameternya adalah value yang ini berarti ya. Terus tinggal saya lakukan lagi print items ya. Print items. Array-nya adalah yang ini kan, ini juga sudah jadi array. Filter dengan key up. Hasilnya nanti menjadi seperti ini. Saya refresh dulu. Ketika saya selesai ngetik ya satu karakter, nanti dia langsung nge-filter. Baru udah yang keluarnya keyboard doang. Saya backspace, keluarnya itemnya semuanya lagi gitu ya. Saya S doang, keluarnya jadi mouse Genius, keyboard MSI juga keluar ya. Pokoknya nggak ada S-nya doang, S-nya aja semuanya ya. Jerry. Ya, jadi saya nggak nunggu di submit dulu, dia langsung nge-refresh gitu ya, langsung interaktif ya, menghadirkan item-item yang memang sesuai dengan kata kuncinya gitu. Oke, wow, banyak juga nih 30 orang padahal di waktu yang sangat mepet. Ada pertanyaan dulu? Teman-teman, nanti rekamannya diulang-ulang ya, saya nggak akan bagikan source code-nya. Rekamannya diulang-ulang aja biar teman-teman ngikutin. Ada pertanyaan dulu boleh lewat chat atau lewat mic di unmute. Wow, ada. Nah, yang tambah keranjang
Saya berikan ke kalian aja ya. Atau kalau ada yang mau berbagi jawaban, bolehlah berbagi petunjuk. Ini kan saya udah kasih rilis 0 dan 1 ya. Tambah keranjang. Silakan dicoba aja. Masa semuanya ya. Kan dari kemarin saya kita kalau live nggak ngebeberin kata ininya ya. Semua pembahasannya ya. Jadi yang tambah keranjang rilis 2, silakan itu teman-teman yang eksplorasi sendiri. Ya kalau sebagai hint harusnya ya kayak itu kan di-triggernya oleh button ya. Si buttonnya ini mungkin mana nih buttonnya nih ya. Nah button tambahkan ke keranjangnya ini yang teman-teman tangkap berarti ya. Dan juga ini kayaknya nggak bisa ID nih. Karena kan ini cardnya jadi banyak nih. Cardnya jadi banyak, terus tombol tambah ke keranjangnya kan jadi banyak juga. Kalau ada ID add chart, kalau dikasih ID si buttonnya kan banyak gitu ya yang serupa. Kan ID nggak boleh lebih dari satu ya. Ini nih ID-nya jadi sama semua. Ini harusnya pakai kelas nih paling. Silakan teman-teman pecahkan lah ya. Ini harus ditangkap buttonnya gitu ya. Si button ahref ini ditangkap. Habis itu kalau diklik berarti nambah sesuatu ya. Nambah di sini nih. Mana tuh navbarnya? Ini shopping chart. Nah, nambah sini nolnya diganti ya. Nolnya nanti diganti jadi 1, 2, 3. Jadi teman-teman bikin sebuah variabel global jumlah keranjang misalkan ya. Ketika diklik pokoknya dia nge-increment gitu. Nambah. Ada lagi teman-teman? Ini saya kecilin dulu deh. Kok nggak kecilin? Silahkan dilihat codingannya ya. Ini untuk rilis 0 rilis 1 yang ini. Ada yang menggunakan input form ya. Event submit. Ada juga yang menggunakan eventnya. Ini tambahan aja nih ya, event key up. Oke. Ada lagi teman-teman pertanyaannya? Atau terlalu bingung mau langsung nyoba? Nah, jadi kami udah kasih dua rilis ya, rilis 0 dan 1. Jadi silakan dicoba gitu. Jadi intinya itu sebetulnya teman-teman biar merasakan kalau tampilan HTML itu tidak kaku ya, bisa interaktif juga. Nah, nanti lebih seru lagi kalau teman-teman belajar framework di JavaScript yang sedang populer saat ini ya, kayak React atau Vue.js atau Angular. Tapi kalau mau diintegrasiin ke Laravel biasanya sih Vue.js atau React sekarang udah bisa. Nangkap angka 0 di 1 bisa inner HTML aja sih kayaknya nih ya. Nah, button ID chart ini tangkap, ya kan? Terus di sini kan ada punya 2 child nodes nih kayaknya ya. Ada teks, ada ini. Atau kalau mau ID chart ini, tinggal teman-teman tulis ulang ini aja nih, inner HTML-nya diganti dengan i-class-nya ini ditulis lagi. Nah, terus ditambah dengan 01 yang selalu bertambah nih, ini sebenarnya integer.
cuman dijadiin string nantinya gitu. Jadi pas ditambahin dia harus integer kan, karena yang bisa bertambah itu kan integer ya. 0, 1, 2, 3. Tapi begitu ditampilin, teman-teman ubah lagi menjadi string. Untuk find ya, find dan include bedanya apa? Sama sebetulnya. Find. Kalau di array find, dia itu metode untuk mencari di suatu array, dia itu ya bisa aja sih, tapi tetap harus ada includes-nya ya. Found, sebenarnya ada yang lebih mirip dengan filter, ada juga namanya filter juga ya. Di array itu kita bisa lakukan array filter ya. Ini array prototype filter. Tapi di sini di petunjuknya teman-teman gunakan fungsinya function yang pakai arrow function ya, pakai panah. Jadi takutnya teman-teman bingung, ini sebenarnya function biasa sih, cuman lebih advance aja nih JavaScript-nya pakai ES6 gitu ya. Jadi ES6 itu kayak penulisan JavaScript yang modern ya. Contohnya yang ada let dan cons itu ya, itu juga muncul setelah ES6. Kalau JavaScript yang lama itu disebutnya ya ES5 ke bawah ya. Nah ini takutnya teman-teman terlalu bingung kalau saya kasih yang filter kayak gini. Ini bisa lebih cepat sebetulnya. Saya tinggal filter si array-nya, ini array, terus dot filter. Terus di setiap elemennya saya cari yang di namanya itu includes. Nanti langsung jebret hasilnya dengan hanya satu baris doang ya. Takut overkill lah teman-teman. Lebih baik teman-teman ngikutin logika saya aja nih yang melakukan looping ya. Biar seru gitu ya. Karena di balik logika filter itu juga kurang lebih seperti itulah. JavaScript-nya boleh dipisah dengan HTML, boleh-boleh aja. Asal dipanggil ya. Asal nyambung gitu ya dengan HTML-nya. Oke ya, karena udah mau isa juga nih. Dan biar rekamannya ya terlalu panjang. Mungkin saya sudahi aja sampai di sini. Kalau ada pertanyaan kita lanjut di grup diskusi ya. Dan teman-teman bisa manfaatkan fitur ini nih. Cakep nih. Jadi ada fitur komen ya. Jadi teman-teman kalau ke channel diskusi gitu ya. Nanti kalau dari kami trainer memberikan sebuah threads gitu ya, sebuah postingan. Jadi teman-teman bisa langsung komen aja di sini nih. Nah, sebenarnya komen itu kayak bikin threads, tapi sebenarnya dia nge-reply ke postingan ini sebetulnya. Jadi, kan ini kalau saya atau kami berikan postingan di channel, ini langsung ke posting di grup diskusi kan ya. Itu sudah diatur seperti itu. Terus teman-teman tinggal nge-reply gitu ya. Nanti langsung muncul jadi komen itu kayak gitu ya. Ini saya juga tadi melakukan reply nih ya. Reply ke sini nih. Ketika di reply dia jadi muncul threads-nya tuh. Ada komentarnya satu. Nah, ini biar teman-teman gak gampang tenggelam. Kalau misalkan ada yang udah misalkan saya mau bikin pengumuman nih, jawaban ini. Set gitu ya. Terus teman-teman mau kasih komentar, tinggal di reply aja. Nanti jadi nambah terus nih. Ada threads gitu. Oke. Itu aja mungkin ya tambahannya. Jadi saya mau coba dulu nih teman-teman menyobain fitur thread ini ya, fitur discussion di channel biar kita lebih enak aja ya. Soalnya kan banyak nih teman-teman yang suka nyusul. Aduh, nanya pertanyaan yang sepertinya udah ditanyain
di grup udah lama, cuman udah tenggelam gitu. Nah, nanti mungkin trainer akan coba ngeposting ya, set ini nih, barangkali banyak teman-teman yang nyari gitu ya. Nah, itu juga tuh komen, tes komen tuh keluar ya. Jadi muncul threads lagi. Sebetulnya tes komen ini muncul di grup juga. Tadi Muslim Ramli itu ngetes komen. Jadi kita kayak nge-reply ke satu pesan bareng-bareng. Nah, mungkin lebih rapihnya ada di channel, jadi teman-teman bisa ngelihatnya di sini. Jadi sudah untuk satu bahasan atau teman-teman ada pertanyaan misalkan ya, yang banyak, oh ya gitu aja mungkin ya. Kalau banyak yang nanyain sesuatu, kami akan posting di sini. Set. Nanti teman-teman jawabin, ada yang dijawab, ada yang komenin juga boleh, biar teman-teman bisa misalkan ada yang nanya lagi, silakan cari aja di postingan di channel nih. Tinggal teman-teman cara nge-share-nya itu postingannya kayak gimana. Bisa di-reply atau bisa diklik kanan di postingannya ya. Nanti copy post link. Nah, kasih aja link postnya ke teman yang lagi nanya itu. Biar dia langsung ngelirik si channel, terus dilihat nih komentar-komentarnya apa aja nih. Dia biar nge-scrollnya di sini aja, biar lebih sedikit. Biar lebih terfokus ke satu bahasan. Oke, itu aja dari saya. Mohon maaf jika terlalu panjang. Jadi intinya kalau untuk JavaScript ini biar teman-teman ngerasain kalau halaman HTML itu bisa lebih interaktif lagi, nggak terlalu banyak reload. Jadi ada satu konsep ya, atau satu sebenarnya yang kebanyakan website sekarang itu sebutnya single page application ya. Jadi anti reload ya. Si halamannya itu kita klik sana klik sini tanpa ada reload sama sekali. Contohnya Facebook ya. Facebook juga udah kayak gitu ya. Facebook itu saya klik sana, klik sini, ke home, ke beranda, ke chat. Jarang sekali ada reload ya. Gitu. Ya, karena itu peran JavaScript di dalamnya ya. Lebih cepat, lebih interaktif, lebih nyaman aja buat user ya. Kalau ada reload kan soalnya nge-reload lagi halamannya, lama lagi gitu. Oke, itu aja dari saya. Kalau teman-teman bingung dengan DOM, tidak usah berlama-lama galau ya. Jadi bisa ini diikutin aja rilis 0 dan 1. Kalau rilis 2 saya kasih bonus, kami memberikan bonus teman-teman biar ngerjain. Karena masih ada waktu sampai besok ya. Silakan lakukan diskusi atau bikin thread ya. Nanti kita bikin threads aja. Nah, untuk soal nomor 2 kira-kira harus gimana gitu ya. Sip. Oke, terima kasih. Sampai jumpa di live session berikutnya. Yang 8 jangan lupa untuk nonton